Pemirsa, salah satu personil grup vokal dangdut Tiga Serigala, Lia Ledista, statusnya kini telah naik menjadi tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Syahrini. Kabar tersebut ramai jadi perbincangan publik sejak salah satu akun gosip bercentang biru memposting surat ketetapan yang dibuat oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang bertanda tangan pada 31 Agustus lalu. Isi surat tersebut menjelaskan jika Lia sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal. Dari unggahan serta ditetapkannya Lia sebagai tersangka, ragam komentar pun mewarnai postingan tersebut. Tak jarang ada yang mendukung Lia, ada pula yang begitu berapi-api menyindir Lia agar selalu menjaga lisannya. Hingga kini, baik Lia maupun pihak Syahrini belum ada yang angkat bicara terkait masalah hukum tersebut. Ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, persis di bulan Juni lalu, Lia diperiksa sebagai terlapor. Bahkan usai diperiksa, Lia optimis jika dalam kasus ini ia tak bakal menjadi tersangka, lantaran dirinya tak pernah menyebut secara spesifik seorang pengusaha yang saat itu tengah dekat dengan Syahrini. Bahwasannya kami kuasa hukum mengatakan klien kami tidak pernah menyerang ataupun menyinggung kehormatan seseorang. Mbak Lia, berapa pertanyaan Mbak Lia? Kurang lebih 20 lah, kurang lebih tadi. 20 pertanyaan seputar apa? Ya. Apakah mendistribusikan? Enggak. Ya, undang-undang. Jadi yang mengupload segala macam enggak. Apakah sengaja mendatangkan wartawan untuk menyerang nama baik seseorang? Enggak. Gitu-gitu aja sih, simpel-simpel pertanyaannya sebenarnya. Berjalan terus, terlapor juga sudah dipanggil, tapi mangkir. Dan ini untuk panggilan kedua, nanti kita lihat seperti apa perkembangannya ya. Untuk kedatangan kemarin agendanya apa? Agendanya melaporkan klip yang saya clipping 2019 itu berjalan ternyata. Jadi karena adanya PSBB ini, si pihak kepolisian dengan terlapor juga sulit untuk datang ya ke sini kayaknya gitu sih menurut keterangan dari penyidik itu. Tapi memang berjalan terus, saksi-saksi sudah dipanggil, sudah memberi keterangan semua yang terkait saat itu, yang menayangkan siapa, dia ada di acara mana. Kata-kata saya ya, saya akan meminta maaf. Saya bilang gitu aja, belum. Tapi kalau untuk meminta maaf sama seseorang yang langsung berhubungan langsung belum. Tapi kalau memang ada yang sengaja gara-gara kamu ngomong kayak gini nih, aku jadi gini-gini, kamu harus minta maaf ya. Saya dengan dengan senang hati akan menyatakan. Jadi gini, jadi kita jangan pernah berasumsi ya bahwasanya keterangan contohnya sejenis Pak Haji itu jangan berasumsi ke yang lain gitu loh. Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Syahrini ini memang sudah bergulir sejak tahun 2019 lalu. Ucapan Lia yang kini membuatnya menjadi tersangka berawal dari pernyataannya saat ia menjadi salah satu bintang tamu di sebuah stasiun televisi swasta. Karena ucapannya itu, istri dari Reno Barak itu geram lantaran dirinya dituding memiliki relasi spesial dengan pengusaha tajir asal Kalimantan Selatan. Dan akhirnya, pada 14 Maret 2019 silam, Syahrini lewat sang adik yang juga manajernya Aisyah Rani melaporkan Lia ke Polda Metro Jaya. Di situ kan jelas ya pencemaran nama baik di situ itunya pasalnya. Nah nanti deh Mbak, kelanjutannya saya juga belum bisa kasih keterangan banyak karena memang baru tahu kemarin bahwa si terlapor ini mangkir dalam panggilan pertama gitu. Nah panggilan keduanya kita mau tahu seperti apa keterangannya. Entah mengapa Syahrini selalu dikait-kaitkan dengan sosok pengusaha tajir di Banjarmasin tersebut. Pasalnya, pengusaha tersebut juga sempat mengundang sederet penyanyi dangdut papan atas dengan bayaran ratusan juta rupiah. Lantas mengapa sejumlah penyanyi dangdut itu tak pernah digosipkan dekat dengan sang pengusaha? Justru Syahrini-lah yang terus menjadi sorotan. Salah satu artis yang terlibat dalam pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pihak sana. Enggak lah kan, enggak ada untungnya juga buat aku.
Nggak ada. Aku nggak pengen ngejatuhin siapapun. Sama kayak aku di jalan ketemu sama Mbak. Terus Mbak nanya, Mbak gimana dok pendapatnya? Hanya berpendapat. Kalau Mbak nggak nanya, saya nggak akan mengeluarkan, kecuali saya dengan sengaja menulis di Instastory A, B, C, D, E. Nah itu berarti saya sengaja. Saya kan cuma menjawab pertanyaan Mbak gitu. Terus seandainya orang lain oh Lia tuh mau menjatuhkan ini, dia iri, dia ini, nggak ada sama sekali. Buat kamu saya tuh nggak ada. Justru ada sedikit, saya pribadi sih merasa agak sedikit didugikan dengan pemberitaan ini ya. Selain itu, pihak Syahrini juga menduga jika ada konspirasi besar dengan beberapa akun gosip yang menyebarkan video asusila mirip Syahrini yang melibatkan Lia di dalamnya untuk menjatuhkan nama baik Syahrini. Dan nanti kalau ada panggilan baru kita datang gitu sih. Cuma ya namanya warga negara kan bebas melaporkan, bebas apapun, tapi tetap semuanya ada penyelesaiannya gitu. Kalau memang kita nggak merasa menyerang seseorang ya kita datang aja baik-baik gitu. Kita harus tunggu keterangan bapak-bapak kepolisian. Apakah ini termasuk jaringan atau termasuk konspirasi itu yang saya pernah sebutkan. Kita belum bisa bicara kalau yang terlapor ini. Tapi kita tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian ya. Sekali semuanya buat para media yang masih maksudnya peduli gitu dengan masalah ini gitu. Karena kalau dari pihak saya juga harus ada klarifikasi juga biar nggak kesannya saya mangkir. Cuma saya memang belum kemarin karena belum diperiksa juga apa yang mau saya kasih ke media. Kalau sekarang kan saya sudah ditanya-tanya, sudah diperiksa, jadi saya bisa memberikan keterangan ke media biar nggak kesannya hoax. Mencari simpang siur. Iya, jangan digoreng juga, jangan diberitakan hoax juga karena kan pikirkan juga dong sisi saya kalau dibilang tersangka kayak saya mencuri apa, DPO, kayak saya DPO apa gitu. Jadi Lantas benarkah Syahrini kini merasa puas setelah Lia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baiknya? tapi ya sekedar ketemu aja. Tapi kalau sosok beliau siapa yang nggak tahu sih gitu loh. Jadi ya nggak ada, dan nggak ada kan ada bilang pansus apa, aduh yang ada gue malah kayak apa sih ini gitu loh, sampai dibilang tersangka itu kayak aku tuh pengen apa Sedih dengar iya itu sedih dulu, lah kayak pengen ini wartawan Kayak, tega banget ya iya, ngomong kayak gini belum nanya ke orangnya langsung bilang tersangka tuh DPO, karena hoax sekarang juga ada undang-undangnya kan. Jadi tapi ada pembelajarannya, ada hikmahnya lah dari sini. Jadi apa ya, menggunakan sosmed dengan baik gitu loh, nggak asal upload atau segala macam, hati-hati aja deh. Yang mungkin seperti teman-teman lihat di story-nya Incas ya seperti itu aja, mengalir rumah tangga seperti apa, dia fokus juga ke rumah tangga dan memang alhamdulillah tidak terganggu dan baik-baik saja. Ini mungkin lagi sialnya aku gitu loh, jadi aku yang keseret betul, ke masalah ini gitu loh, jadi ya sudahlah jalani aja yang penting.